Bukan hanya warga masyarakat biasa yang tidak mau divaksin. Para medis, tenaga medis banyak nggak mau divaksin. Orang banyak yang cerita ke saya, di ruangan ini tuh dokter Rifka Ciptaning itu dokter udah puluhan tahun, nggak mau dia divaksin. Ini ada dokter gigi nih, nggak tahu nih dokter gigi Putisari. Tapi dia bisik-bisik kemarin sama saya tunggu dulu lah orang-orang udah aman semua orang divaksin baru saya ikut vaksin. Kan ada yang berpikiran begitu. Tadi itu pertanyaannya Ibu Neti itu bagus tuh. Kalau semua para medis di sekian juta orang, 1,2 juta kalau nggak salah tadi itu divaksin semua, kalau lewat gimana? Siapa yang ngurusin kita? Ini penting nih. Apakah ini sudah pernah diuji cobakan atau disuntikkan di negara lain? Ini jenis ini loh, vaksin ini. Misalnya katakanlah di Cina. Sudah pernah nggak orang Cina pakai ini? Jangan di kita, mereka dagang ke kita, disuntikkan ke kita. Itu sama dengan jual sepatu. Mereka nggak pakai, tapi kita dipakaikan di sini. Munculnya penolakan vaksin ini memang cukup ramai itu di media sosial, terutama di grup-grup pertemanan. Tetapi yang harus disadari bahwa penolakan ini tidak hanya berasal dari kalangan awam, gitu. Soal ini sebenarnya sudah disinyalir oleh sejumlah anggota DPR ketika dalam rapat dengar pendapat atau rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, pada waktu itu masih dijabat oleh Menkes Terawan, dan juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan yang sekarang, Budi Gunadi Sadikin, yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Tim Satgas penanggulangan COVID itu dari sisi perekonomian, dari pemulihan perekonomian. Banyak anggota DPR yang mempersoalkan ini dan mempertanyakan bagaimana meyakinkan publik, dan salah satunya adalah anggota DPR dari fraksi PAN, Saleh Daulay. Bukan hanya warga masyarakat biasa yang tidak mau divaksin. Para medis, tenaga medis banyak nggak mau divaksin. Orang banyak yang cerita ke saya, di ruangan ini tuh dokter Rifka Ciptaning itu dokter udah puluhan tahun, nggak mau dia divaksin. Ini ada dokter gigi nih, nggak tahu nih dokter gigi Putisari. Tapi dia bisik-bisik kemarin sama saya tunggu dulu lah orang-orang udah aman semua orang divaksin baru saya ikut vaksin. Kan ada yang berpikiran begitu. Tadi itu pertanyaannya Ibu Neti itu bagus tuh. Kalau semua para medis di sekian juta orang, 1,2 juta kalau nggak salah tadi itu divaksin semua, kalau lewat gimana? Siapa yang ngurusin kita? Ini penting ini. Apakah ini sudah pernah diuji cobakan atau disuntikkan di negara lain? Ini jenis ini loh, vaksin ini. Misalnya katakanlah di Cina. Sudah pernah nggak orang Cina pakai ini? Jangan di kita, mereka dagang ke kita, disuntikkan ke kita. Itu sama dengan jual sepatu. Mereka nggak pakai, tapi kita dipakaikan di sini. Di Solo, sejumlah dokter itu rame-rame menolak menggunakan vaksin. Dan hal ini memang diakui oleh Ketua ID atau Ikatan Dokter Indonesia Surakarta. Tetapi Ketua ID Surakarta menjamin bahwa mereka secara organisatoris tidak menolak pengenaan vaksin ini. Seorang epidemiolog yang selama ini terkenal vokal, yakni Dr. T. Fauzia Tia Suma, mengakui bahwa memang banyak sekali tenaga dokter, tenaga medis, dan juga orang tua dari para dokter yang mengajukan pertanyaan kepada dirinya. Mereka ini sebagian besar itu meragukan pengenaan vaksin. Mereka mempertanyakan bagaimana kalau mereka menolak untuk divaksin gitu. Terutama apalagi berkaitan dengan Sinovac. Karena seperti kita ketahui kan sudah ada aturan dari pemerintah bahwa tidak boleh menolak pemberian vaksin. Bahkan di sejumlah daerah muncul perda. Salah satunya di DKI Jakarta yang disebutkan siapapun yang menolak melakukan vaksin itu akan dikenakan denda sampai 5 juta. Dr. T. Fauzia ini juga dalam barisan yang menolak vaksin. Tapi ada alasan ideologis, bukan soal kekhawatiran. Kalau Dr. T. Fauzia ini, dia lebih melihat ada persoalan yang serius, mengapa kemudian kita lebih banyak menggunakan vaksin yang berasal dari luar negeri. T. Fauzia menyatakan bahwa dia mendukung vaksinasi dengan menggunakan vaksin merah putih yang diproduksi oleh lembaga biomolekuler Eijkman, sebuah lembaga prestisius di Indonesia yang bekerja sama dengan Bio Farma, dan mereka memang saat ini sedang mengembangkan vaksin yang diberi nama vaksin merah putih. Tapi seperti dikatakan oleh Menristek Bambang Sumantri Brojonegoro, bahwa vaksin merah putih ini sekarang memang sudah sampai tahap uji coba, tahap ketiga, dan kemudian baru bisa diproduksi pada bulan April tahun 2021. Dengan begitu, kalau dalam pekan-pekan ini akan dilakukan vaksin, hampir bisa dipastikan bahwa itu bukan vaksin merah putih, tapi vaksin yang disebutkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dari beberapa negara tadi, salah satunya Sinovac,
Pfizer dan kemudian juga Moderna. Rencana vaksinasi ini memang menimbulkan sejumlah kontroversi. Semula misalnya berkaitan dengan soal kehalalannya dan kemudian juga bagaimana izin dari BP POM, karena sebuah vaksin itu boleh digunakan jika dia sudah mendapat semacam otorisasi dari BP POM yang disebut sebagai EUA atau Emergency Use Authorization. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan sertifikasi soal kehalalannya. Jadi artinya secara kehalalan umat Islam tidak perlu lagi ragu-ragu. Tetapi yang justru menarik kan sampai hari ini itu BP POM belum memberikan izin untuk penggunaan secara darurat tadi. Tetapi mengapa kemudian Presiden Jokowi kok sudah dijadwalkan pada hari Rabu? Jadi ini kan bisa terkesan Presiden Jokowi semacam men-fait accompli kepada BP POM untuk harus mengeluarkan izin penggunaan secara darurat tadi. Ini akan menjadi skandal serius dong kalau sampai kemudian Presiden Jokowi sudah melakukan vaksinasi sementara BP POM belum memberikan izin untuk penggunaannya. Di luar kehalalan dan tingkat keamanan, ada isu lain yang sebenarnya juga sangat serius di balik vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia ini, yakni soal bisnis besar yang ada di belakang semua ini. Mengapa seperti tadi disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, itu Indonesia kan setidaknya membutuhkan sampai 400 juta lebih, 426 kalau saya tidak salah angkanya, 426 juta vaksin dibutuhkan, dan sekarang ini sudah dibeli atau diberi DP sekitar 400 juta vaksin. Jadi ini adalah bisnis yang luar biasa, dan kemudian jadi pertanyaan siapa sebenarnya yang dapat izin memasukkan vaksin-vaksin ini, karena tidak mungkin kan pemerintah langsung. Ini biasanya kalau vaksin ini urusannya meskipun negosiasinya adalah melalui negara, tetapi ini biasanya prinsipnya ada B2B atau business to business. Jadi tetap bagaimanapun juga ini adalah soal bisnis besar. Karena itu kita bisa memahami kalau ada orang-orang idealis seperti Dr. T. Fauzia yang mendorong agar digunakan saja vaksin Indonesia jadi vaksin merah putih. Mengapa? Karena satu, tentu saja ini akan mendorong riset-riset medis di Indonesia tumbuh dengan baik, dan kedua juga kita bisa menghemat devisa negara. Tetapi kelihatannya pemerintah berkejaran dengan waktu. Mengapa? Karena kalau menunggu vaksin dari vaksin merah putih ini kan masih bulan April, seperti dikatakan oleh Menristek tadi, sementara seperti dikatakan oleh Menteri Kesehatan ini setidaknya membutuhkan waktu sekitar 15 bulan untuk memvaksin seluruh rakyat Indonesia. Situasinya saat ini memang sudah sangat mengkhawatirkan. Pemerintah kan mulai hari Senin nanti, mulai besok akan menerapkan PSBB di seluruh Jawa dan Bali. Dan kemudian pertumbuhan ekonomi juga makin berat, dan kondisi keuangan negara seperti dikatakan oleh Sri Mulyani juga sangat berat. Jadi mau nggak mau memang pemerintah ini berkejaran dengan waktu. Yang menjadi masalah adalah tingkat kredibilitas pemerintah dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jadi pemberian vaksin ini berhasil atau tidaknya itu akan kembali kepada keberhasilan pemerintah meyakinkan masyarakat atau tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Ini salah satu ujian bagi pemerintahan Jokowi di tengah situasi kesehatan yang terus memburuk dan perekonomian yang semakin memburuk juga. Saya Hersman Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.